masanya udah habis ya. Kadang mau minta buat terus sama-sama, tapi pada akhirnya kalau semuanya udah harus berakhir, mungkin udah seharusnya berakhir. Kadang ngerasa kayak nggak nyangka, ngerasa kayak apa emang semuanya udah berakhir secepat ini? Apa emang semuanya harus selesai? Aku ngerasa kalau masa kita tuh masih tetap ada. Mungkin memang kamunya aja yang udah gak ada. Ternyata berat juga ya menahan rasa sakit karena kehilangan seseorang yang dahulu pernah disayang dan sekarang harus berusaha untuk lebih menyayangi diri sendiri. Berusaha untuk berdamai dengan hal-hal yang sulit untuk diterima. Berusaha untuk meyakinkan diri sendiri kalau semuanya akan baik-baik aja. Walaupun bersamaan dengan itu, ada perasaan yang dimana itu ngebuat diri aku ngerasa kalau aku kayaknya gak mampu untuk melewati semuanya sendiri. Aku butuh sosoknya yang dimana dahulu pernah ada, dan sekarang hanya tersisa aku seorang diri. Ternyata benar ya kata orang, berusaha untuk melupakan dan mengikhlaskan seseorang yang dahulunya pernah disayang, itu tidak semudah itu. Ternyata perlu effort dan banyak waktu yang harus dihabiskan untuk melewati hari-hari tanpanya. Ternyata seberat dan sesulit itu ya. Ternyata gak semudah itu. Tapi aku bersyukur karena mungkin dari rasa sakit ini Tuhan mau aku lebih menyayangi diriku sendiri dan lebih bisa berdamai dengan hal-hal yang mungkin saat ini masih susah untuk aku terima. But one day, aku yakin semuanya pasti akan baik-baik aja. Walaupun ya, ada banyak part-part yang ngebuat semuanya kembali terasa. But it's okay, memang semuanya butuh waktu. Hai semuanya, halo. Apa kabar semuanya? Setelah berhari-hari tuh aku nggak nyapa kalian. Apa ya? Aku kangen banget sama kalian. Karena kenapa ya? Karena buat aku tuh kalian tuh udah bener-bener keluarga kedua gitu ya. Jadi kalau misal aku nggak upload tuh ngerasa kayak apa ya? Ngerasa kayak ada yang kurang. Karena buat aku menyapa kalian itu adalah hal yang sangat membahagiakan. So gimana hari ini? Apa kabar? Kalian sehat nggak? Sehat tuh kadang banyak ya. Kadang ada orang yang ngerasa sehat fisiknya, tapi nggak sehat mentalnya, nggak sehat hatinya, nggak sehat pikirannya. Semua ya pasti ada aja sih yang berantakan. Ya namanya manusia ya, kayak nggak mungkin juga kalau misal dalam diri setiap manusia tuh jalannya mulus aja gitu loh. Pasti ada hal yang ngebuat dirinya tuh ngerasa berantakan dan itu cukup ia pendam seorang diri. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Tapi mungkin kebanyakan orang kayak gitu sih. Aku ngerasa ya, kadang jujur aku juga tipe orang yang gak suka banget cerita. Aku lebih cerita sama penciptaku sendiri, yang dimana itu ngebuat perasaan jauh lebih lega. Tapi semua itu beda-beda sih. Ada orang yang dimana dia tuh pengen banget punya someone to talk gitu loh. Tapi ada orang yang dimana dia udah punya sosok itu, tapi ya masih ngerasa kayak agak kesulitan untuk sharing. So untuk tema kali ini, apakah lagi ada yang galau? Gak boleh galau-galau Tuh, tinggal berapa hari lagi udah mau ganti tahun. Kayak gak kerasa gak sih? Oke, kayak buat aku tuh, aku bener-bener gak kerasa banget sih dalam 1 tahun ini ngelewati banyak sekali hal. Mungkin kamu juga udah banyak banget yang ngelewati hal-hal yang mungkin sulit untuk kamu terima, hal-hal melelahkan. Mungkin tahun ini ada dari kalian yang ngerasa tahun ini jadi tahun terberat ke April.
tahun ini jadi tahun yang membahagiakan, melelahkan. Karena yang namanya tahun tuh kita nggak bisa memprediksi apakah tahun ini kita merasa begitu capek, apakah tahun depan kita merasa bahagia, karena kan kita nggak bisa tahu kan. Tapi aku harap kalian semua yang udah support aku sampai sejauh ini dalam keadaan baik-baik aja, selalu dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu. Terus walaupun di hari kalian tuh capek, at least kalian masih punya tenaga lah untuk memberikan support untuk dirinya sendiri. So, kalian tahu nggak kenapa aku bahas ini? Bukan bikin kalian jadi galau ya. Jadi, beberapa hari yang lalu, aku dapat cerita dari teman aku, teman deket aku, bestie aku lah istilahnya. Dan dia pengen kayak, gak pengen sih, mungkin aku yang lebih kepengen. Dari kalian mungkin ada yang pernah ngerasain ini atau ya gak tahu ya. Kalian pernah gak sih kayak ketemu sama seseorang, sayang sama seseorang, dan tanpa sadar masanya udah habis. Ternyata kayak secepat itu ya berakhir. Mungkin ada perasaan yang dimana kamu pengen semuanya tuh gak berakhir, gak mau untuk berakhir, pengennya sama terus, pengennya bareng terus. Tapi ya, setelah kamu menyadari bahwa yang namanya manusia itu pasti akan datang dan pergi. Kalau misal kamu dibilang kayak apa ya, seseorang yang terlalu sayang sama orang yang kamu sayangi sampai kamu gak mau kehilangan dia, buat aku orang-orang yang seperti itu mungkin istilahnya apa? Zaman sekarang bucin ya. Tapi buat aku, setiap orang memiliki perasaan yang tersendiri. Kita nggak bisa mendeskripsikan atau mengatakan setiap orang tuh kayak, ih terlalu segitunya banget sih sama pasangannya. Hey, karena hati manusia tuh tidak ada yang tahu. Kalau misalnya ada orang yang dia sayang banget sama pasangannya, ya mungkin emang itu yang dia rasakan gitu loh. Kita nggak pernah tahu kapan kehilangan akan menyapa kita. Hingga kita akan terbiasa sama hal-hal yang dimana semua harus membiasakan diri tanpa hadirnya dirinya lagi. Berusaha berdamai sama hal-hal yang begitu menyakitkan, dan berusaha juga berdamai dengan rasa trauma yang saat ini menyelimuti diri kamu. Coba tanyakan sama diri kamu, udah seberapa kerasnya kamu berjuang untuk menyembuhkannya? Udah seberapa keras kamu effort untuk memberikan obat terbaik untuk dirimu sendiri? Dan ketika hal itu terjadi, ada banyak dari setiap orang yang ngerasa trauma itu adalah hal yang menyulitkan untuk membuka hati. Dan aku bilang, yes, itu benar. Karena traumanya setiap orang itu berbeda-beda. Lukanya setiap orang juga berbeda-beda. Kita nggak bisa tahu apakah orang yang dia terlalu lama sendiri, dia adalah orang-orang yang dimana dia adalah orang-orang yang memiliki rasa trauma yang begitu dalam. Apakah dia adalah orang-orang yang dimana dia nggak memiliki trauma itu? Kadang kan ada ya orang yang dimana mungkin dia terlihat kayak ya udah pengennya sendiri, nggak mau untuk membuka hati karena udah terlalu menyakiti. Tapi kan kita nggak tahu tujuan dia apa. Mungkin ada beberapa orang yang dimana dia memiliki tujuan. Mungkin yang pertama, menutup hati bukan berarti trauma, melainkan dia hanya ingin merasakan waktu untuk dirinya sendiri dan berdamai dengan dirinya sendiri sampai akhirnya nanti berani untuk membuka hati kembali. Hati yang tertutup tidak semudah itu untuk terbuka kembali setelah hatinya tersakiti. Coba kalau misalnya kamu ngerasa ketika kamu udah yakin sama seseorang, terus kamu disakiti, pasti timbul perasaan yang dimana selain takut, mungkin kamu enggan rasanya untuk memulai semuanya dari awal lagi. Ya, memang proses penyembuhan itu memerlukan waktu.
Layaknya kayak misalnya kamu capek fisik. Kalau misalnya capek fisik, apa yang harus kamu lakukan? Istirahat bukan? Ya sama kayaknya hati. Dan ia juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Kita nggak bisa terus memaksakan diri kita sendiri untuk terus kuat sama hal-hal yang mungkin terus ngebuat diri kamu down, patah, hancur. It's okay. Orang lain nggak tahu apa yang kamu rasakan. At least kamu tahu apa yang kamu rasakan. Kadang tuh kalau misalnya lagi nggak baik, itu rasanya susah banget sih untuk berdamai dengan diri sendiri. Kayak perasaan itu butuh seseorang, butuh orang yang paham. Untuk memahami diri sendiri aja rasanya kayak susah banget. Karena emang keadaannya lagi berkecamuk gitu loh. Aku kalau misalnya ngeliat orang lagi kenapa-napa, aku selalu bersyukur kalau orang itu bisa sharing. Aku gak pernah minta setiap orang untuk cerita. Tapi, ketika dia berani untuk bercerita, itu pasti memerlukan energi yang luar biasa. Karena buat sharing apa yang dia rasakan itu juga gak mudah. Kalau misal lagi keadaan sendiri, mungkin kamu ngerasa kayak, kenapa masanya udah habis? Emang udah secepat ini ya untuk selesai? Emang waktunya udah gak bisa diulang ya? Pengen kamu sekali lagi, pengen kita bareng lagi, pengen mulai semuanya dari awal lagi. Mungkin banyak sekali hal-hal yang pengen banget kamu lakukan, tapi kamu sadar kalau masanya udah selesai. Mau minta kembali ke awal, meminta kembali dalam keadaan yang dimana masih sama-sama, semua gak bisa. Mungkin pengen banget rasanya muter waktu. Waktu yang dimana saat kita masih sama-sama, saat semuanya masih dalam keadaan baik-baik aja. Tapi sekarang keadaannya udah gak sebaik-baik itu. Ternyata melepaskan, mengikhlaskan, dan melupakan adalah hal yang dimana tidak mudah untuk dibiasakan. Mungkin aku bukanlah salah satu orang yang dengan mudah untuk lupa. Memang orangnya udah gak ada, tapi masanya, kenangannya, dan sosoknya masih begitu melekat. Sering gak bilang kalau misal kamu gak apa-apa? Sering gak bilang sama teman-teman kamu atau orang terdekat kamu kalau kamu tuh udah move on? Tapi dalam hati kamu kadang ada perasaan yang dimana kok sekangen itu ya. Dan aku gak masalah kalau misal kamu ngerasa salah gak sih Kak April kalau misal masih suka kangen dia padahal dia udah sama yang lain, padahal udah selama itu. Aku sering juga sih dapat DM kayak gitu, ataupun kalau misal aku lagi live TikTok. Dan aku ngerasa it's okay, wajar aja. Kenapa aku bilang wajar? Kangen itu kita gak bisa memprediksi. Bisa jadi kemarin-kemarin atau waktunya udah kamu lewati sejauh ini, kamu ngerasa kamu gak inget dia. Kamu udah lupa sama dia. Kamu udah sibuk sama duniamu sendiri. Tapi tanpa kamu meminta, kayak semua tuh datang lagi gitu loh. Semua datang lagi, dia ngebuat diri kamu kok keinget lagi ya? Kok kangen lagi ya? Dan aku juga sering banget sih dapet DM kayak, boleh gak sih pengen dia sekali lagi? Boleh gak sih minta dia balik lagi? Sebenarnya kalau soal itu tergantung gak sih? Tergantung dari pihak keduanya. Kalau misalnya pihak pertama mengajak tetapi pihak keduanya tuh gak mau, ya gak bisa dipaksakan. Karena segala apapun itu harus berdasarkan atas kedua belah hati, kedua belah pihak. Kita gak bisa meminta salah satunya untuk stay, untuk ada, untuk kembali, kalau salah satunya aja enggan. Kadang ada juga yang bilang kayak lebih baik memperbaiki dengan orang lama daripada memulai lagi dengan orang baru.
memulai semuanya dari awal lagi itu memerlukan energi yang lebih lagi. Dan kalau untuk soal itu, aku menyerahkan ke kalian sih. Karena kenapa? Karena kan yang merasakan tuh kalian ya. Emang ada orang yang ngerasa ya lebih baik memperbaiki. Oh, ada nih kata-kata lebih baik memperbaiki 1000 kali dengannya daripada harus memulai lagi dengan orang baru. Semua itu tergantung dari diri kalian. Kalau emang masih bisa untuk diperbaiki, it's okay perbaiki. Tapi kan kadang ada beberapa hal yang emang gak bisa untuk diperbaiki gitu loh. Mungkin kalau emang masanya udah selesai, ya udah selesai. Masih gak nerima, masih gak mau, ya kenyataannya memang udah seperti ini. Hey, aku tahu kamu mungkin perasaannya lagi berkecamuk banget. Entah kamu seringkali merasa udah baik aja, tapi kadang ya kamu ngerasa gak sebaik-baik itu. Aku gak tahu keadaan kamu di sana gimana. Hari kamu bagaimana dan apa aja sih udah kamu lewati dalam proses penyembuhan ini. Dan aku yakin itu semua pasti gak mudah. Gak mudah kan untuk kamu lewati. Apalagi kamu harus berjuang seorang diri. Orangnya mana tahu dan orangnya mana paham apa yang kamu rasakan. Kadang ya mau bilang gak apa-apa sekalipun kalau keadaan lagi kenapa-napa, susah banget untuk nutupin. Ya bisa sih kalau depan orang lain ya. Tapi kalau lagi sendiri tuh pasti rasanya kayak susah ya gak sih? Karena kan cuma ada diri kamu sendiri nih. Jadi kamu rasa kayak kamu ya udah menikmati rasa sakit itu, luka itu. Sampai pada akhirnya mungkin kamu akan ngerasa capek sendiri. Ya, proses penyembuhan emang tidaklah mudah. Memulai semuanya dari awal lagi itu juga gak mudah. Ternyata berakhir dengan seseorang yang begitu disayangi, berusaha untuk menerima kalau masanya sudah selesai, itu tidaklah semudah itu. Ternyata sangat menguras energi ya. Ternyata benar kata orang, berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang telah rusak, itu tidaklah semudah itu. Berusaha untuk membuka pintu yang tadinya sudah terbuka lalu sekarang kembali tertutup rapat, tidaklah semudah itu. Hey, jangan terus berlarut dalam kesedihan ya. Mungkin masanya memang udah selesai. Mungkin emang dia bukan seseorang yang ditakdirkan Tuhan untuk terus sama kamu. Bertahan di tengah keadaan yang ngebuat diri kamu semakin tersisa itu gak baik. Yang ada kamu gak bisa untuk menyembuhkan diri kamu karena pada dasarnya ya kehidupan terus berjalan. Kamu gak bisa stuck di sini terus. Kamu gak bisa seperti itu terus. Mau gak mau, kamu harus membiasakan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin emang berat untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam, trauma yang begitu dalam. Tapi kamu harus yakin dan percaya kalau kamu bisa melakukannya untuk dirimu sendiri. Kadang kalau aku lagi kenapa-napa, aku selalu meyakinkan diriku sendiri, it's okay, gak apa-apa. Mungkin emang semuanya butuh proses dan waktu. Butuh effort yang lebih lagi. Karena bagaimanapun juga, tidak semua luka itu obatnya orang lain. Bisa jadi ya, obatnya diri kita sendiri. Kadang emang agak susah ya untuk membiasakan ataupun melupakan masa-masa yang pernah ada. Bukan hanya pasangan, kadang ya pertemanan pun ada masanya. Kita gak bisa terus sama-sama sama orang yang pengen kita ajak untuk sama-sama. Takdir sudah dimiliki oleh setiap orang. Dan kita merencanakan segala apapun, Tuhanlah yang berkehendak. Semangat menyembuhkan diri ya. Jangan ngerasa kalau kamu gagal atau kamu gak bisa. Kamu bisa membuktikan diri kamu sendiri kalau kamu bisa melewati semuanya.
Anggap aja ini adalah ujian. Ujian yang dimana kamu harus berusaha untuk memperbaiki dirimu lagi. Berdamai dengan luka-luka yang tengah kamu hadapi, karena bagaimanapun juga, kehidupan kamu terus berjalan. Dan kamu harus bisa lebih bahagia dan bisa membuktikan kalau kamu bisa untuk bahagia. Nanti akan ada waktunya, Tuhan memberikan kamu seseorang yang terbaik pilihannya. Mungkin gak sekarang, tapi kamu harus yakin kalau pilihan Tuhan lah yang terbaik. Semangat ya. Emang kalimat semangat tuh gak cukup, tapi setidaknya aku bangga karena kamu udah berusaha keras lah untuk melatih semuanya dengan baik. Proud of you. Pokoknya jangan terlalu berlarut ya. Lakukan banyak hal positif untuk membuat diri kamu agar semuanya kembali baik-baik aja. Pelan-pelan aja, gak perlu memaksa diri kamu. Everything's gonna be okay, okay? Terima kasih juga karena udah nemenin aku sampai sejauh ini. Pokoknya 2024 tuh banyak banget sukacitanya. Makasih ya udah support aku, udah gak pernah capek lah untuk kasih semangat buat aku. So itu sangat berarti banget, hadirnya kalian tuh sangat berarti buat aku. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Nanti kita akan bahas episode apa lagi. Semoga yang lagi sedih bisa segera bisa segera bahagia. Yang lagi terluka bisa segera pulih. Semangat menjalani hari. Bahagia selalu ya. Buat yang nanya kapan live lagi, follow dulu TikTok aku @aprildevivinya 2. Dan buat yang sharing, DM aja ya @aprildevivinya 2. Makasih udah denger episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.